Rasa takut Umar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang sangat sadar akan tanggung jawabnya. Sebagai khalifah, ia memahami bahwa amanah yang diembannya bukan sekadar kekuasaan, melainkan beban yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Suatu hari, ia berkata, "Jika ada seekor keledai di Irak yang terjatuh karena jalannya rusak, aku takut Allah akan menanyakan mengapa aku tidak memperbaiki jalan tersebut." Kata-kata ini mencerminkan betapa besar kepeduliannya terhadap rakyatnya, hingga ia merasa bertanggung jawab bahkan atas hewan sekalipun. Umar seringkali menangis saat membaca atau mendengar ayat-ayat tentang hari kiamat dan tanggung jawab seorang pemimpin. Pernah suatu kali, ia berjalan di malam hari dan mendengar seorang ibu mengaduk panci yang ternyata berisi batu untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Hatinya teriris melihat itu, dan tanpa ragu, ia sendiri mengangkat sekarung gandum ke rumah wanita tersebut, memasaknya, dan memastikan anak-anak itu kenyang. Ketika ada seseorang bertanya mengapa ia sendiri yang memikul gandum, padahal ia bisa menyuruh bawahannya, Umar menjawab, "Apakah engkau mau memikul dosaku di hari kiamat?" Sikapnya menunjukkan betapa takutnya ia akan hisab di akhirat jika tidak menjalankan kepemimpinannya dengan adil. Di berbagai kesempatan, Umar selalu mengingatkan para pemimpin dan gubernurnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ia pernah berkata kepada gubernur-gubernurnya, "Sesungguhnya aku mengutus kalian bukan untuk menjadi penguasa, tetapi untuk menjadi pelayan bagi rakyat." Wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat dengan cara terbunuh, tetapi tetap dalam keadaan mulia. Pada suatu pagi di bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, Umar memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi seperti biasa. Saat ia memulai sholat, tiba-tiba seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi menerobos saf dan menikamnya dengan belati beracun. Tusukan itu mengenai perutnya, dan Umar langsung jatuh bersimbah darah. Meski dalam kondisi sekarat, Umar tetap meminta sholat dilanjutkan. Ia kemudian dibawa ke rumahnya dalam keadaan lemah. Luka yang ia derita sangat parah, dan dokter mengatakan bahwa tidak ada harapan untuk sembuh. Dalam detik-detik menjelang wafatnya, Umar tetap memikirkan umatnya. Ia memanggil para sahabat dan membentuk sebuah dewan musyawarah untuk memilih penggantinya. Umar tidak ingin pengangkatan pemimpin dilakukan secara sepihak. Ia berkata, "Jangan sampai umat ini terpecah karena perebutan kekuasaan. Pilihlah pemimpin dengan musyawarah." Sebelum mengembuskan napas terakhir, Umar meminta izin kepada Aisyah untuk dimakamkan di sebelah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah mengizinkannya, dan Umar pun wafat dengan tenang setelah memastikan bahwa urusan umat telah ia atur dengan baik. Jenazah Umar dimakamkan di dalam kamar Aisyah, berdampingan dengan dua sosok yang paling ia hormati. Sejak saat itu, umat Islam kehilangan salah satu pemimpin terbaiknya, seseorang yang dikenal karena keadilannya, ketegasannya, dan ketakutannya kepada Allah. Semoga Allah merahmati Umar bin Khattab dan menjadikannya teladan bagi para pemimpin sepanjang zaman.